Ivan, Ya, ada apa ya? tahu nggak di Semarang itu kan lagi ada rencana ya? Oh, yang bencana dengan banjir itu kan? Ya, Nah, itu tuh kan karena curah hujan yang tinggi ya. ya, Nah, itu salah satu faktornya. ngomong-ngomong curah hujan, aku kalau nggak salah pernah dengar ada hadis tentang menyangkut paut pertanian dan juga curah hujan gitu nggak sih? Oh iya, ada yang gimana kan ke hadis ini tuh lebih kecenderungnya kepada konsep sedekah. Sekali Nabi Muhammad SAW pernah bersabda juga dari diriwayatkan oleh Bukhari sama Muslim yang hadisnya itu berbunyi Mamin muslim yang disubasa au yajau jalan palyak kurmi mupailo au insan au bahimatun tilakan au bulusara. Jadi tidaklah seorang muslim itu yang menanam pohon ataupun menanam tumbuhan, tapi si tumbuhan sama si tanaman ini itu dimakan sama si burung, kemudian dimakan sama si manusia, terutama senyawa. Ternak ini, nah, kemudian otomatis lah itu si tumbuhan sama tanamannya habis. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa itu menjadi sebuah sedekah bagi dirinya sendiri. Jadi ini menjadi ladang amal jariah kita nanti di akhirat begitu. Nah, jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui semuanya bahwasanya kan Islam itu memandang tanaman ataupun pertanian itu sebagai apa sih ladang aktivitas ekonomi gitu kan. Tetapi bukan itu saja teman-teman, bahwasanya pertanian itu kalau dipandang dari sisi hadis itu sendiri yang dimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, yang berbunyi Mamin muslim ya bersumber au yajra ujara kalian min butaira au insanan au bahimatun ilakan au bisadaqo Rawul Bukhari dan jadi dalam seorang muslim itu ia menanam pohon ataupun menanam tumbuhan, kemudian si tumbuhan sama si makanan si tanaman ini dimakan oleh burung, kemudian oleh manusia ataupun sama hewan ternak. Nah, maka itu menjadi ladang pahala bagi dirinya sendiri. Dalam artian di hadis ini dijelaskan ada riwayat lain bahwa ketika seorang ingin mempunyai ladang pertanian yang sangat luas, tetapi si dia itu sedang panen dan panen tersebut mengalami yang namanya kerugian. Nah, kerugian itu disebabkan oleh hewan-hewan. Nah, perlu dianjurkan juga untuk semuanya bahwasanya hadis ini mengajarkan yang bentuk daripada kerugian itu merupakan sedekah yang nantinya sedekah tersebut menjadi amal jariah ketika nanti di akhirat. Dan Islam juga mengajarkan bahwa yang namanya hablu minallah, hablu minanas, dan manusia dan kita itu harus berhubungan langsung sama alam semesta. Selain berhubungan sama Allah atau berhubungan langsung sama manusia, itu harus berhubungan langsung dengan alam semesta yang gimana kita itu ikut melestarikan lingkungan agar supaya lingkungan tersebut tetap subur, nyaman, dan bisa dimanfaatkan oleh manusia sendiri, sehingga nilai ekologis yang nantinya pertanian itu tumbuhkan di dalam menanam padi atau menanam buah-buahan yang nantinya si tumbuhan tersebut ini dibagikan oleh orang yang menanam tersebut hingga menjadi sedekah, dan dari sedekah itu menjadi amal jariah atau hingga nanti pada hari kiamat tersebut. Namun ada beberapa pendapat bahwasanya orang yang menanam padi atau menanam buah-buahan sama tumbuhan itu, tapi ia itu mengalami kerugian, tapi ia itu tidak rela atas apa yang ia tanamkan, tapi si tumbuhan dan si tanaman ini diambil begitu saja sama orang lain atau mengalami kerugian, katakanlah dicuri sama orang lain ataupun dimakan sama hewan. Nah, itu tidak rela dalam artian orang tersebut tidak memahami atas isi hadis tersebut. Nah, Islam mengajarkan dalam hadis tersebut bahwasanya mengajar namanya sedekah itu bukan dilihat dari segi uang saja, tetapi dari segi nilai ekologi itu sendiri yang nantinya menimbulkan kepada sedekah, dan sedekah itu menjadi amal jariah yang mengalir pada orang yang mempunyai tanaman tersebut hingga hari kiamat tersebut, yang dimana di sini kita bersama teman-teman saya akan menjelaskan terkait isi kandungan daripada hadis tersebut, yang dimana nilai spiritual dan ibadahnya itu harus tertanam oleh
kita sebagai mahasiswa yang sering berinteraksi sama manusia tersendiri, baik itu dengan di ranah lingkungan kota ataupun kabupaten hingga perdesaan dan perkampungan. Dan hadis ini harus diimplementasikan seluas mungkin sehingga orang-orang yang tidak tahu atas isi daripada kandungan hadis tersebut, mereka menjadi tahu bahwa pentingnya sedekah itu bukan dilihat daripada nominal angka, nominal ekonomi, tetapi daripada nominal barang-barang yang menjadi yang menunjang kehidupan orang lain yang bisa mau dimanfaatkan kembali. Itu yang Oke, buat selanjutnya itu ada kajian hubungan Islam dengan lingkungan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya kajian hubungan Islam dengan lingkungan itu sangatlah erat gitu. Di mana manusia itu memiliki tanggung jawab penuh sebagai khalifah dan juga memegang amanah yang kuat. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rum gitu, di mana manusia ini bisa sebagai penjaga lingkungan dan juga bisa menjadi perusak lingkungan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu hadis kini hadir itu sebagai memperkuat ajaran ekologis di mana hadis tentang menanam bernilai sedekah ini untuk menambah nilai dan aspek ibadah kita dan juga menambah nilai sosiologis dan juga ekologis kita, sehingga pembelajaran hadis ini sangat penting untuk membangun etika kita, diskursus kita tentang lingkungan, tentang bagaimana kita bisa memahami lingkungan dan juga etika kita terhadap lingkungan untuk bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan juga aman. Nah, selanjutnya itu ada kerangka teori tiga. Nah, ada beberapa kerangka yang kita bahas, itu ada 3 kerangka teori tiga. Yang pertama itu adalah ekoteologisme. Apa sih ekoteologisme? Nah, jadi sebagai manusia kita harus bisa memahami sebagai khalifah di bumi harus wajib menjaga keberlangsungan ekosistem. Nah, pendekatan ini tuh membantu kita untuk menafsirkan hadis secara moral dan juga ekologis. Nah, yang kedua itu ada teori amal jariah. Nah, apa sih teori amal jariah? Jadi, menanam itu dipandang sebagai amal yang berkelanjutan. Nah, kenapa sih berkelanjutan? Karena manfaat tanaman itu terus mengalir kepada manusia dan juga makhluk hidup lain, bahkan setelah penanam itu wafat. Nah, yang ketiga itu adalah etika terhadap lingkungan dan berfokus kepada tanggung jawab moral manusia terhadap alam terkait dengan prinsip maslahah atau kemaslahatan umat, yaitu untuk kebaikan umat dan juga tawazun atau keseimbangan. Nah, hadis ini tuh tentang menanam sebagai sedekah itu mencerminkan bahwa etika pertanian berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Selain itu ada beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang ekologis menanam. Pertama itu adalah Fazlun Khalid tahun 2010. Nah, itu tuh membahas tentang konsep ekoteologi Islam secara umum dan tentu tidak fokus pada hadis spesifik seperti hadis tentang menanam. Nah, dimana masih bersifat tentang teoritis gitu. Untuk yang kedua itu ada peneliti dari saya Susena tahun 1996. Nah, itu tuh menyoroti spiritualitas dan juga keterangan alam sebagai